صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه غر الميامين إلى يوم الدين وبعد. Jamaah salat Isya, dan ini insyaallah dilanjutkan dengan salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita dengarkan tadi, bahwasannya insyaallah materi pada momentum yang berbahagia ini tentang akhlak seorang muslim. Tentu ketika berbicara tentang akhlak, maka tidak terlepas dari contoh terbaik yang telah hadir di tengah-tengah kita dan kemudian menjadi qudwah hasanah bagi kita semua. Dialah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berada pada budi pekerti yang luhur, akhlak yang mulia. Dengannya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dan juga disebutkan oleh Imam Al-Baghawi, beliau mengatakan bahwasanya wa innaka la'ala khuluqin 'azim, ay fi dinin 'azim, di dalam agama yang mulia, menjadi contoh terbaik dalam urusan agama ini. Dan kemudian beliau mengatakan bahwasanya aku tidak mendapati apakah ada agama sebaik agama yang telah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawakan. Adapun Mujahid mengatakan bahwasannya wa innaka la'ala khuluqin 'azim, yang bermakna bahwasannya adab-adab atau keseharian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kana khuluquhu al-Qur'an. Adalah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akhlak Al-Qur'an yang digambarkan oleh Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Tentu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah menjadi kewajiban bagi kita semua berakhlak dengan akhlak terbaik, mengikuti contoh, mengambil contoh dengan apa yang telah dipraktekkan oleh kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disaksikan oleh orang-orang yang pernah hidup di tengah-tengah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah orang yang paling besar bersama beliau, mungkin kita mengatakan boleh jadi beliau sallallahu alaihi wasallam berakhlak baik karena seumuran. Maka kita lihat apa yang diceritakan oleh orang yang paling kecil di antara mereka yang hidup bersama beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu adalah seorang pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sejak awal kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah seorang wanita yang bernama Umaysah mengatakan bahwasanya, wahai utusan Allah, aku tidak memiliki apa-apa yang bisa kuberikan kepadamu untuk membantu agama ini kecuali anak laki-laki saya yang bernama Anas bin Malik. Maka terimalah dia dan jadikanlah dia orang yang bermanfaat bagi agama ini. Dan ketika itu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu baru berusia kurang lebih 8 tahun, masih kecil. Dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu di antara orang yang keluar masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa meminta izin. Kenapa? Karena kata para ulama kita, beliau di kala itu masih kecil dan anak-anak yang belum balik tidak mengapa ketika dia masuk di dalam hal-hal yang mungkin tidak menjadi privasi khusus. Misalnya ada anak kecil masuk, sebagian di antara kita yang mungkin istrinya bercadar, kemudian istrinya saat itu tidak memakai cadar, maka kita tidak boleh menghardik anak tersebut karena memang anak tersebut belum balik. Berbeda ketika anak tersebut telah balik.
Maka lihat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menceritakan langsung. Beliau mengatakan, dahulu aku adalah orang yang paling mengenal sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku hidup bersama beliau sallallahu alaihi wasallam 10 tahun lamanya. Dan ini pendapat yang dengannya para ulama kita mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Mekkah itu selama 13 tahun, sedangkan di Madinah 10 tahun. Karena di antaranya dalil yang mereka gunakan adalah perkataan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan aku tidak pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membentakku. Jadi bentak dari Nabi SAW tidak pernah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada sesuatu yang aku lupa dan terlewat untuk mengerjakannya, beliau tidak mencercaku kemudian mengatakan, kenapa engkau tidak melakukan apa yang aku perintahkan? Dan pernah suatu hari, kata Anas bin Malik, aku diperintahkan oleh Nabi SAW untuk melakukan sesuatu, dan aku pun keluar, dan aku bertemu dengan sekelompok anak-anak yang sebaya denganku, dan aku pun bermain bersama mereka dan lupa dengan apa yang tadi diperintahkan oleh Nabi SAW. Singkat cerita, dalam keenakan kami bermain, tiba-tiba berdirilah sosok seseorang di belakangku, dan aku pun menolehnya, fa idza bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tidak marah, justru beliau tersenyum kemudian mengatakan, ya bunai, wahai anandaku, sudahkah engkau mengerjakan apa yang tadi aku perintahkan? Beliau tidak mengatakan, kenapa di sini? Kenapa tidak buat apa yang saya lakukan, apa yang saya perintahkan? Kenapa tidak kerjakan begini dan begitu? Tapi justru Nabi SAW bertanya dalam keadaan tersenyum. Dan Anas bin Malik mengatakan bahwasanya, dan aku tahu aku telah keliru. Dan aku pun kemudian mengatakan, fa'altu ya Rasulullah, aku akan mengerjakan wahai utusan Allah. Kalau kita tarik jauh ke belakang, kalau kita lihat jauh ke belakang, mungkin ada yang mengatakan, oh itu kan memang sosok penutup para nabi dan para rasul. Wajar kalau didesain oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi akhlak yang terpuji. Sebagian orang ingin mencari dalil seperti ini. Maka kita katakan bahwasanya coba kita lihat lagi ke belakang. Baik di masa jahiliyah, di masa tidak ada akhlak yang bisa dicontohkan, atau bahkan di masa para nabi dan para rasul sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ternyata sudah menjadi tradisi orang-orang terbaik, baik di tengah-tengah kaumnya, terbaik dengan kedudukannya, kedudukan sosialnya, kekuasaannya, atau terbaik dari segi agamanya, sudah menjadi tradisi bagi mereka mewariskan akhlak yang mulia. Kita lihat contoh misalnya di masa jahiliyah ada seorang raja, dan ini kemudian dinukil dalam kitab-kitab syair. Di antaranya disebut dalam kitab silsilah Mustawa 4 yang kami pernah ajarkan di kampus Tiba Makassar dan juga di Mahat Albir Unismu Makassar, tentang bagaimana di masa jahiliyah ketika itu ada salah seorang raja yang bernama Dzul Isba' Al-Adawani. Bernama Dzul Isba' Al-Adawani. Dan ketika Dzul Isba' Al-Adawani ini sudah sepuh, sudah berada di penghujung dari kehidupannya. Dan beliau adalah seorang pemimpin, seorang tokoh dan seorang raja di tengah-tengah masyarakatnya. Dan kemudian beliau memanggil anaknya, ingin berwasiat agar anaknya melaksanakan wasiatnya agar ia menjadi mulia sebagaimana apa yang pernah didapatkan oleh bapaknya ketika ia menjadi pemimpin. Beliau mengatakan, ya bunai, wahai anandaku, inni usika bima in hafiztahu, aku ingin berwasiat kepadamu dengan suatu wasiat yang jikalau engkau hafal baik-baik, balagta fi qaumika ma balagtuhu, engkau akan mendapatkan kedudukan yang mulia di tengah-tengah kaummu sebagaimana apa yang pernah aku dapatkan. Fahfaz anni, maka hafal baik-baik dariku. Kemudian beliau mengatakan, alin janibaka liqaumika yuhibbuk, berlaku lemah lembutlah kepada kaum. Perhatikan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini di masa jahiliyah. Ini di masa jahiliyah. Namun di tengah-tengah kejahilan tersebut, di tengah-tengah bobroknya akhlak tersebut, mereka tidak lupa bahwasanya ternyata kemuliaan seseorang di tengah-tengah kaumnya dan dapat dihormati
Itu dengan akhlak yang mulia, bukan hanya dengan kekuatan semata. Adapun dengan kekuatan semata, orang hanya takut kepada kita ketika di masa jaya kita. Setelah kita turun, selesai urusan. Mereka tidak lagi menghargai kita, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita tanamkan kepada mereka akhlak yang mulia, maka itu akan abadi sampai kemudian kepergian pun kita ditangisi oleh mereka. Beliau mengatakan, "Alin janibaka liqaumika yuhibbuk." Berlaku lemah lembutlah kepada orang-orang di sekelilingmu, maka mereka akan mencintaimu. Wa tawadhu' lahum yarfa'uk. Dan tawadulah engkau kepada mereka. Jangan menunjukkan sifat kibria, sifat sombong. Tawadulah di tengah-tengah mereka. Maka apa? Yarfa'uk, mereka akan memuliakan engkau. Wa kun lahu wajhaka mubsitatan lahu, dan wajahmu itu jangan selalu kusam kepada mereka. Senyum-senyum sedikit. Jadi jemaah yang mungkin ketika melihat istri anak-anaknya atau melihat orang lain pokoknya seram terus, pulang belajar tersenyum. Belajar tersenyum. 5 cm ke samping kanan, 5 cm ke samping kiri, tahan 2 detik. Nah, ini belajar tersenyum. Jadi belajar mulai tersenyum, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi dalam agama kita, tersenyum itu memiliki pahala khusus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tabassamuka ala wajhi akhika laka sadaqah." Senyummu kepada wajah saudaramu itu dihitung dengan sedekah. Maka lihat sampai kemudian bagaimana kelanjutannya. Perhatikan ketika kita berada di masa yang tinggi. Belum habis waktu ya. Tadi disampaikan 20 menit, baru materi panjang. Kemudian, kasih panjang-panjang sedikit, Ustaz. Ya, Masya Allah. Kasih panjang-panjang sedikit. Kita lihat ini, kira-kira siapa yang memberontak duluan dengan akhlak yang buruk. Sehingga cerita jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tadi ketika menyampaikan ingin menjadi muqaddimah. Sekarang bagaimana kalau kita sudah menjadi seorang raja, seorang pemimpin, seorang pembesar? Maka beliau mengajarkan satu yang begitu indah. Beliau mengatakan, "Akrim sigharahum kama tukrim kibarahum. Yukrimka kibaruhum wa yakburu ala mawaddatika sigharuhum." Dan muliakanlah anak-anak kecil di tengah-tengah mereka, sebagaimana engkau memuliakan orang-orang dewasa. Ini yang menjadi nilai minus di tengah-tengah kita, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang dengan orang-orang seumuran kita atau teman-teman kita, Masya Allah lembutnya luar biasa. Tapi pas ketemu anak-anak kecil ditapek. Ini kekurangan kita, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bisa memuliakan orang-orang yang seumuran dengan kita atau orang-orang yang lebih tua daripada kita, maka seharusnya lebih kepada anak-anak kecil, kita harus lebih bisa, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengannya beliau mengatakan, "Akrim sigharahum." Muliakanlah anak kecil di tengah mereka. "Kama tukrim kibaruhum." Sebagaimana engkau memuliakan orang-orang besar mereka. Jikalau engkau melakukan demikian, yukrimka kibaruhum, orang-orang yang besar itu akan amat sangat mencintaimu karena engkau memiliki akhlak yang luar biasa. Wa yakburu ala mawaddatika sigharuhum, dan anak-anak kecil yang hari ini engkau berlemah lembut kepada mereka, mereka akan simpan dan mereka akan mencintaimu kelak suatu hari nanti. Lihat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah seharusnya kita berakhlak. Itulah seharusnya kita berakhlak, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mengatakan, "Ustaz, berarti kita tidak boleh marah anak-anak kita, atau kita tidak boleh memberikan suatu pendidikan yang tegas kepada anak-anak kita." Kita katakan boleh. Namun ada takarannya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh marah kepada anak-anak kita, bahkan kita boleh memberikan doktrin atau wanti-wanti kepada mereka ketika yang terjadi adalah pelanggaran syariat. Sebagaimana kita lihat bagaimana Luqmanul Hakim yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, ketika beliau mewasiatkan kepada anaknya, menanamkan kepada anaknya bagaimana engkau harus tumbuh menjadi anak yang saleh. Beliau mengatakan, "Ya bunai, wahai anandaku, la tusyrik billah." Jangan sekali-kali engkau mempersekutukan Allah. "Inna syirka la zulmun azim." Dan mempersekutukan Allah itu benar-benar kezaliman yang nyata. Dan ini juga dipraktekkan oleh Harun ar-Rasyid ketika beliau mengutus anak laki-lakinya untuk belajar kepada Ali ibn Mubarak yang bergelar Ahmar kala itu. Beliau mengatakan, "Ya Ahmar,
Inna Amirul Mukminin qad dafa'a ilaika muhjata nafsihi. Wahai Ahmar, sungguh Amirul Mukminin telah menyerahkan buah hatinya kepada engkau. Wa thamrata qalbihi, dan kekasih jiwanya kepada engkau. Maka wasiat-wasiat yang begitu indah, beliau mengatakan ajarkan ini, ajarkan itu, ajarkan itu. Kalau semua tidak mempan, maka disitulah engkau boleh mencambuk anak tersebut. Jadi mulailah dulu dengan lemah lembut. Terkadang kita boleh tegas, tapi bukan berarti kasar, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh tegas dengan anak-anak kita, bukan berarti kita kasar. Terkadang kita mendapati sebagian para jamaah membentak anak-anak kita, bahkan mengatakan tidak boleh datang ke masjid. Padahal masjid ini milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Jadi kita hanya tinggal mengarahkan. Mungkin bagi para orang tua yang datang ke masjid membawa anak-anaknya, silakan simpan di sampingnya masing-masing. Jangan biarkan mereka berkumpul. Kalau mereka berkumpul dengan circle-nya, seperti itu yang kita saksikan. Jadi setiap kita bertanggung jawab dengan apa yang kita bawa. Masing-masing simpan anaknya di sampingnya. Masing-masing kita simpan anaknya di sampingnya. Ketika anaknya ribut, boleh kita memegang kepala anak kita, dan ini tidak membatalkan sholat. Sebagaimana kata Abdullah ibn Abbas, dahulu kami sholat bersama Nabi SAW dan aku berdiri di bagian kiri. Maka Nabi SAW sementara sholat, beliau memegang kepalaku dan memutarkanku. Jadi kata para ulama kita, bergerak dalam sholat yang pergerakan-pergerakan singkat yang tidak membatalkan sholat itu tidak mengapa. Jadi ketika anak-anak kita mulai kobi-kobi temannya, pegang kepalanya. Dan itu sudah memberikan kode, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak membatalkan salat. Berbeda ketika kita mengatakan, jangan ribut. Lagi salat, batal salat. Lagi salat sebentar kita mengatakan jangan ribut. Batal salat kita. Sampai di sini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, dan ketahuilah, mungkin ada di antara kita mengatakan, Ustaz, saya sudah berusaha tapi tidak bisa. Memang begini karakterku. Memang begini ke saya. Maka kita katakan bahwasannya kalau begitu, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kelembutan hati. Mintalah kepada Allah kelembutan hati, karena sungguh kelembutan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Seandainya bukan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lintalahum, engkau berlemah lembut, tidak mungkin bisa berlemah lembut kepada mereka. Walau kunta fadhan, jikalau seandainya engkau fadhan, kata para ulama kita di antaranya Imam Al-Baghawi, fadhan itu keras tutur kata, ghalidhal qalbi, hatinya juga demikian. Pokoknya sedikit-sedikit mudah temperamen, suka marah dan sebagainya. Maka ini diterapi dan dengan memperbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufik. Ya Allah, lemah lembutkanlah hatiku ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sungguh itu merupakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kami meminta maaf kalau agak sedikit panjang waktunya, karena memang materi akhlak tentu materi yang tidak akan pernah habis kalau mau dibahas. Tidak akan pernah habis kalau mau dibahas. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua, sekaligus penutup bahwasannya insyaallah jikalau disertasi S2 kami sudah diterbitkan jadi buku, bisa dibaca, karena memang kami bahas masalah akhlak, yaitu metode pendidikan akhlak bagi anak, perspektif hadis nabawi, dan 2 hadis yang kemudian kami nukil 10 akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalamnya. Suatu hari nanti semoga sudah jadi buku, maka jemaah bisa membelinya dan membaca. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.